Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel YouTube Muhammedi. Hari ini kita akan memasuki pertemuan kedua di mata kuliah Hukum Islam Lanjutan Fakultas Hukum semester 5 Universitas Al-Azhar. Kali ini kita akan memasuki bab 7, yaitu hukum Islam di Indonesia. Sebelum kedatangan Belanda, hukum Islam sebenarnya telah mempunyai tempat tersendiri bagi rakyat Nusantara. Terbukti dengan beberapa fakta, misalnya Sultan Malik Zahir dari Samudra Pasai adalah salah satu ahli agama dan hukum Islam yang terkenal pada abad ke-14. Melalui kerajaan ini, hukum Islam mazhab Syafi'i disebarkan ke kerajaan-kerajaan lain, seluruh wilayah kepulauan Nusantara. Bahkan ahli hukum dari kerajaan Malaka sering datang ke Samudra Pasai untuk mencari kata putus permasalahan hukum Islam yang terjadi di kerajaan Malaka. Penelitian mengenai hukum Islam di Indonesia belum banyak menyikapkan bentuk-bentuk penerapan hukum Islam melalui kerajaan-kerajaan yang pernah berdiri di Nusantara. Sebelum kedatangan penjajah Belanda, tetapi gelar-gelar yang diberikan kepada beberapa raja Islam, misalnya Dipati, Adipati, Ing Alogo, Sayyidin, dan Padotongomo, dapat dipastikan bahwa peranan hukum Islam cukup besar dalam kerajaan-kerajaan tersebut. Oleh karena itu, agama adalah suatu yang menentukan dalam sejarah masyarakat Indonesia, dan karena itu ketuhanan yang Maha Esa dicantumkan oleh para pendiri bangsa sebagai sila pertama falsafah negara, dan ini menunjukkan di samping adat istiadat juga dipengaruhi oleh pandangan hidup dan agama. Bangsa Indonesia yang memainkan peranan dalam membentuk pemahaman dan pencitraan hukum bangsa Indonesia sepanjang sejarah. Selanjutnya, hukum Islam di Indonesia dapat dilihat dari beberapa hal. Pertama adalah hukum yang berasal dari adat istiadat dan norma masyarakat yang diterima secara turun-temurun yang berlangsung sejak dahulu kala. Kedua adalah hukum yang berasal dari ajaran agama. Sejak dahulu kala sudah dicatat dalam sejarah sejumlah orang yang mengklaim menerima pesan ilahi atau hikmah. Dan ketiga adalah hukum sebagai keseluruhan antara kehidupan bersama yang berasal dari legislator resmi yang disertai dengan saksi tertentu. Ketiga jenis aturan tersebut terdapat dalam budaya hukum negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ketika membicarakan budaya hukum Indonesia, maka ketiganya itu tidak bisa diabaikan. Dapat kita lihat pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Menurut seorang praktisi hukum, pada dasarnya mengandung 3 muatan makna, yaitu 1. Negara tidak boleh membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan dasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Negara berkewajiban membuat peraturan-peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan yang melarang siapapun melakukan pelecehan terhadap ajaran agama. Dapat kita simpulkan bahwasanya negara Republik Indonesia sangat menjunjung tinggi asas keberagaman dan keberagamaan penduduknya. Kemudian tidak boleh ada hukum yang ditegakkan melanggar
ajaran agama yang dianut oleh penduduk Indonesia. Karena itu, dalam kesempatan kali ini yang bisa kita simpulkan dari pertemuan kedua ini adalah bahwasanya sebelum negara Indonesia terbentuk, setelah penjajah datang sampai terbentuk negara Indonesia, hukum Islam sebagai salah satu agama yang diakui di Indonesia mendapat tempat yang sangat spesial. Dalam artian, kalau ada perundang-undangan yang dibuat di Indonesia dalam kompilasi hukum Islam, memasukkan prinsip-prinsip ajaran Islam di dalam hukum yang diterapkan di Indonesia. Demikian barangkali pertemuan kita kali ini. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.